Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takun mithqala habatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardh ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyil karim. Bapak Ibu sedang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus pada pengurus Masjid Al-Ikhlas Tabariyah, panitia Amalia Ramadan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh muda dan tokoh perempuan yang sempat hadir pada subuh ini dalam rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kembali di subuh hari ini kita bisa rasakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa, yang tentu ini hanya dapat dirasakan bagi orang-orang yang merasakan nikmatnya rukuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, ketika kita usai sahur bersama keluarga, lalu kemudian kita bergegas menuju ke masjid, terasa nikmat Allah luar biasa. Kita hirup udaranya Allah yang masih sangat bersih, yang tentu ini amat jarang kita dapatkan selain di waktu subuh, karena kita sedang berada di kota besar yang tentu tingkat polusi udaranya sangat tinggi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apatah lagi setelah kita rukuk sujud terasa darah mengalir, terjadi sirkulasi darah yang luar biasa, sehingga kita rasakan nikmat kesehatan, kesejukan batin kita rukuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semangat ibadah kita semakin hari semakin meningkat adanya, sehingga insya Allah mudah-mudahan kita semua beserta keluarga besar kita semua bisa meraih tujuan dari puasa diwajibkan oleh Allah, yakni ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tercurah atas baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi dan Rasul Allah yang tentu senantiasa kita jadikan sebagai patron dalam mengarungi kehidupan ini. Bapak Ibu, dari tahun ke tahun tentu kalau kita merujuk kembali beberapa tahun yang lalu, maka tantangan puasa kita itu tidak sekompleks sekarang ini. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat 10-15 tahun yang lalu, rasa-rasanya tantangan puasa kita itu hanya terkait dengan aktivitas keseharian kita. Bagi yang kerja kantoran, ya aktivitas kerja kantorannya yang menjadi tantangan puasanya. Yang sopir, yang nelayan, yang petani, hanya kegiatan itu yang menjadi tantangan puasanya. Hari ini luar biasa, karena kita sedang berada di era digital, kita berada di era internet dan sosial media, yang tentu ini merupakan tantangan bagi kualitas puasa kita. Kalau 10-15 tahun yang lalu tantangan puasa kita hanya tantangan kuantitas puasa kita, tapi hari ini tantangan kualitas puasa kita. Artinya apa? Bahwa nahal lapar haus itu insya Allah hari ini semakin mudah Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah.
Kenapa? Karena pekerjaan keseharian kita, aktivitas keseharian kita semakin mudah karena kita dibantu oleh kemajuan teknologi. Sekarang dosen-dosen kebanyakan tidak ke kampus lagi, tinggal di rumah, kemudian proses perkuliahan bisa jalan. Begitu juga dengan mahasiswa, para pebisnis, para pedagang, kebanyakan mereka tidak lagi kantornya. Tapi apa yang dilakukan? Tinggal di rumah, kemudian tinggal memegang handphone yang dimilikinya, yang setiap saat beragam satu kecilnya, lalu kemudian bisa mengendalikan, lalu berjalan normal bisnisnya. Sehingga tantangan fisik dari Ramadan kita semakin berkurang. Tapi yang semakin besar dan berat tantangannya adalah tantangan kualitas puasa kita. Kenapa? Karena tujuan puasa ini adalah untuk mencapai derajat takwa. Dan salah satu komponen untuk sampainya seseorang pada takwa adalah kemampuannya dia bisa menahan. Itulah sebabnya puasa itu adalah saum. Saum atau siam. Ini bermakna imsak. Imsak itu keterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menahan. Makanya salah satu definisi puasa itu adalah menahan segala sesuatu yang bisa membatalkan dan mengurangi kualitas puasa itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ayat yang Allah abadikan dalam Al-Quran sebagai sebuah pengajaran yang disampaikan oleh hambanya Allah yang taat, yakni Luqman, ketika mengajarkan pada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, innaha intakum mithqala habbatin min khardal, sekiranya ada perbuatan sebesar biji sawi dan berada dalam batu, au fis samawati, atau berada di atas langit, au fil ardi, atau berada di dalam bumi, ya'ti bihallah, maka pasti akan membalasnya. Kenapa? Karena innallaha latifun khabir. Allah itu maha halus dan maha teliti. Kalau kita kaji ayat ini hubungannya dengan puasa kita untuk mencapai nilai puasa yang sesungguhnya mengantar kita pada ketakwaan, maka mesti kita harus hati-hati. Karena kualitas puasa bisa berkurang karena lisan kita. Kualitas puasa kita itu bisa berkurang karena jari jemari kita saat memegang handphone. Alat ini sesuatu yang amat kita butuhkan karena banyak meringankan beban kegiatan kita. Tapi disadari atau tidak, juga ini membawa dampak yang bisa merusak diri kita kalau ini tidak mampu kita kendalikan. Mungkin tahun ini ada yang program untuk khatam Al-Quran 1-2 kali. Mungkin juga ada yang tidak mengejar lagi khatamnya, tapi mengejar bagaimana ia bisa memahami ayat per ayat dari yang dibacanya. Sehingga ketika dia membaca Al-Quran, lalu dia lihat terjemahannya, lalu berusaha menyelami makna dari ayat itu, maka dia membuka beberapa tafsir. Kemungkinan kekurangan kita sebagian, tafsir kita di rumah mungkin kurang. Mungkin ada tafsir Jalalain tapi tidak punya tafsir Al-Asar. Mungkin kita punya tafsir Al-Asar tapi tidak punya tafsir Al-Misbah. Mungkin punya Al-Misbah tapi tidak punya Al-Maraghi. Kemudian kita mencoba melihat dari beberapa tafsir yang ada, lalu kita mencoba berselancar di internet cari tafsir ayat yang kita baca. Nah ini yang terkadang niatan kita mau buka tafsir menambah pemahaman kita terhadap ayat Al-Quran. Begitu kita buka handphone kita, sebelum terbuka tafsirnya, ada postingan yang lewat di beranda kita, yang ini terkadang memancing diri kita untuk melihat sajadah, lalu kemudian kita terlena di dalamnya, lalu lupa tujuan utama kita, lalu mulailah kita bercelancar di media sosial, bahkan di berbagai postingan yang ada. Nah, makanya penting puasa ini mendidik kita untuk
mampu menahan, termasuk menahan hal yang bisa mengurangi daripada nilai kualitas puasa kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk mungkin ada dosa yang lahir dari pandangan kita, dan itu bukan hanya saat kita keluar rumah. Ya, kalau kita keluar rumah jelas, mohon maaf, sekarang lagi trennya Pak, jogging. Jangankan di Ramadan Pak, dalam Ramadan saja kita ke CPI, coba-coba Pak sekali-kali jalan-jalan, kita bisa bandingkan 10 tahun yang lalu. Coba Bapak jalan-jalanlah ke Boulevard, ke lapangan Paku Sayang, lapangan Syekh Yusuf, Goa. Luar biasa Pak. Ini tantangan Pak. Bisa lahir dosa dari pandangan kita. Kalau demikian saya tinggal di rumah saja supaya tidak dosa lewat pandangan. Justru juga dalam rumah bahkan dalam kamar kita bisa datangkan dosa dari pandangan kita lewat dengan handphone yang kita buka. Apalagi kalau senangnya buka-buka ringalah hadirat yang dimuliakan Allah. Sehingga ketika sudah berada, sedang berselancar di sosial, ini yang terkadang membuat kita lalai untuk memanfaatkan setiap momen yang ada dalam bulan Ramadan. Karena setiap waktu dalam Ramadan seharusnya bernilai ibadah. Ketika ada waktu-waktu kita sanggah, gunakan untuk zikir kepada Allah. Gunakan untuk tadarus kaji Al-Quran. Gunakan untuk buka-buka konten-konten yang membawa nilai edukasi. Sekarang ini Pak, luar biasa. Hal-hal yang tidak pantas untuk menjadi konsumsi publik sekarang dianggap biasa. Bayangkan kalau persoalan hubungan suami istri Pak menjadi konsumsi publik, dan itu dianggap hal biasa, dan itu yang dilihat oleh anak-anak kita, lalu kemudian kita kehilangan tauladan pada anak-anak kita. Wajar ketika anak-anak ini mencari identitas diri di luar rumah karena sudah sulit mendapatkan tauladan yang baik dalam rumah tangga. Ini sangat penting Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir Bapak Ibu, kemudian apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari terpaparnya kita dari bahaya internet dan sosial media. Jadi bukan untuk dihindari Pak Ibu, tapi paling tidak kita mesti mengendalikannya. Yang pertama, harus meyakinkan bahwa di balik kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi juga ada sebuah jurang yang bisa menjatuhkan kita ke dalamnya sehingga kita sulit keluar dari sana. Yang kedua, mesti mengambil sikap bahwa harus memilih konten-konten yang bisa menambah pemahaman kita terhadap nilai Islam ini. Mesti kita pilih konten-konten yang mengandung nilai edukasi. Itulah sebabnya kita punya kewajiban untuk mengontrol anak-anak kita ketika sedang menggunakan Android-nya. Yang ketiga Bapak Ibu, mesti saat inilah bulan Ramadan kita tingkatkan nilai spiritualitas kita, sebab ini belum tentu kita dapatkan di tahun berikutnya. Beruntung kita dapatkan Ramadan tahun ini yang mudah-mudahan menjadi waktu bagi kita untuk kita manfaatkan sehingga ketakwaan kita, keimanan kita mengalami peningkatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Pak Ibu, mohon maaf yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan kebenaran tentu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kalau mensurun billahi bisabil haq fastabiqu khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Allah